kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat kita dalam menuntut ilmu menjadi wasilah ya, dimudahkan jalan-jalan ke syurganya Allah, sebagaimana yang sering saya sampaikan hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di waktu yang penuh berkah, diisi dengan sesuatu yang mengundang keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin berkah, baik keberkahan usia kita, keberkahan ilmu kita. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai detik-detik meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kajian kita tidak terlepas dari kajian Quran dan hadis. Nah, dalam hal ini hadis-hadis yang menjelaskan ya tentang bagaimana Rasulullah detik-detik menjelang kematiannya, wafatnya, bahwa supaya kita lebih mengenal Rasulullah, lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah, langsung saja di buku ini ya, detik-detik wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita sudah sama-sama ya, ini buku dari Ustadz Yusuf, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini digambarkan di buku ini bahwa wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan musibah terbesar ya untuk umat manusia, karena wafatnya Rasulullah itu artinya adalah terputusnya ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bahwa kita harus meyakini bahwa Nabi adalah manusia biasa gitu ya, yang pasti mengalami kematian. Dalam surah Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap nyawa pasti akan mati gitu ya, tidak terkecuali termasuk dari baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan secara spesifik ya, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar bahwa innaka mayyitun, jadi wahai Muhammad, kamu akan mati ya. Innaka, sesungguhnya engkau, mayyitun, akan mati, wa innahum mayyitun, dan mereka pun akan mati. Nah, jadi dalam kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat ibrah ya, pelajaran untuk keimanan kita semua, sehingga sangat penting dibahas detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mempelajari hal ini, berikhtiar ya, supaya Allah ya lebih menguatkan keimanan kita, melembutkan hati kita, dan menjadikan kita semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kisahnya itu yang pertama ya disampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan tugasnya ya, ini dari mulai sejarah ya, disampaikan bahwa Rasulullah, sebagaimana yang kita tahu, ketika Rasul berusia 40 tahun ya, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Dan Rasul melaksanakan tugas dakwah ya di 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. 13 tahun di kota Mekah, Rasulullah SAW mengajak kepada tauhid ya, hanya beribadah kepada Allah. Ya ayuhan nas u'budullah, ya ayuhan nas u'budullah. Nah, jadi mengajak hanya Allah yang berhak disembah, dengan tantangan yang luar biasa ya di kota Mekah. Sampai-sampai salah satu tantangannya itu Rasulullah pernah ya sholat, ketika sujud beliau itu maka ditaburi kotoran unta ya oleh orang-orang kafir, sehingga datang putri Rasulullah ya, Fatimah, membersihkan kotoran itu ya dari punggung Rasul. Nah, kemudian berbagai penyiksaan dan sebagainya sudah dilakukan di kota Mekah, sehingga Allah mengizinkan Rasul hijrah ya ke Madinah supaya ada perubahan dalam dakwahnya. Dan beliau hijrah ya ditemani sahabat Abu Bakar. Dan ketika sampai di Madinah, Rasul melanjutkan ya estafeta dakwahnya, sama mengajak kepada ketauhidan, beribadah kepada Allah ya. Pokoknya Rasulullah menyebarkan tauhid
bahwa Allah itu adalah esa ya, hanya mengesahkan Allah, yang berhak disembah adalah Allah, ke seluruh pelosok dunia ya, sehingga banyak yang menerima Islam. Nah, sehingga ini juga di Madinah bukan tanpa tantangan ya dakwah Rasul. Di antaranya di sini dicontohkan di tahun ke-7 Hijriah ada peristiwa perang Khaybar. Rasulullah pernah diracuni ya oleh seorang perempuan Yahudi, bahwa beliau memakan daging kambing yang sudah diracuni. Ini menunjukkan betapa kejamnya ya orang-orang Yahudi. Mereka sama di Madinah juga berusaha untuk membunuh Rasul. Namun Allah Subhanahu wa taala menolong Rasul ya, ketika Rasulullah baru memakan sedikit, langsung Allah memberikan wahyu ya bahwa daging itu mengandung racun, sehingga Rasul menyampaikan kepada para sahabat, angkat tangan kalian gitu ya, jangan makan, angkat tangan kalian, sesungguhnya daging ini tadi ya mengabarkan kepadaku bahwa dia beracun. Dan benar saja gitu ya, ada di antara sahabat yang meninggal saat itu ya karena makan daging itu, diantaranya Bishr bin Barok. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Hal ini adalah untuk membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad itu adalah betul-betul seorang nabi gitu ya, betul-betul seorang nabi dan diselamatkan oleh Allah gitu ya, walaupun sedikit banyak racun yang sudah dimakan itu berpengaruh terhadap kesehatan Nabi. Nah, kemudian Nabi berpamitan ya kepada para sahabat. Nah, ini prosesi ya, kronologinya seperti ini. Nabi berpamitan kepada para sahabat, yaitu di tahun ke-10 Hijriah Rasulullah SAW melakukan ibadah haji ya. Rasulullah berangkat ke Mekah ya bersama ribuan sahabat Nabi. Haji tersebut dikenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan ya, karena memang haji itu adalah terakhir Nabi melakukan haji. Bahkan ketika berhaji ya turun ayat-ayat yang mengisyaratkan bahwa Nabi akan meninggal. Di antaranya di surah Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, Al-yauma pada hari, akmaltu aku sempurnakan, lakum untuk kalian, dinakum agama kalian. Jadi agama Islam sudah sempurna ya, sudah sempurna. Ayat ini turun ketika Nabi sedang wukuf ya di Arafah pada hari Jumat sore. Nah, begitu menurut Abu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Begitu juga isyarat-isyarat surah yang turun terakhir ya ketika menjelang Nabi wafat, yaitu surah An-Nasr. Artinya dalam ayat ini ya, idza jaa nasrullah wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau Muhammad melihat ya orang-orang masuk agama Allah, masuk Islam afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah, memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan perbanyaklah istighfar, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Di sini surah ini isyarah kepada Rasul bahwa Rasulullah akan meninggal dunia, dan Allah menyuruh ya kepada Rasulullah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, banyak istighfar gitu ya. Isyarah kepada Rasul ketika sebentar lagi Rasul meninggal dunia ya, dan Allah menyuruh kepada Rasul untuk memperbanyak istighfar, karena memang usia umat Nabi itu ya, inna amarona, sesungguhnya usia manusia itu baina sitin wa sab'in. Usia umat Nabi Muhammad itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Makanya ketika usia sudah lebih dari 40 ya, tadi wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, harus banyak beristighfar, karena umur umat manusia itu rata-rata baina sitin wa sab'in, rata-rata 60 tahun. Nah, Rasulullah ya dalam pidato di Hajjatul Wada ketika haji perpisahan itu banyak kata-kata perpisahan ya. Contohnya di sini diantaranya adalah khudhu manasikakum ya, misalnya contohlah tata cara manasiku, saya tidak tahu apakah saya masih bisa bertemu kalian atau tidak. Nah, di sini ya bahwa harus mencontoh manasiknya Rasulullah. Nah, karena Rasulullah menyampaikan, saya tidak tahu apakah saya masih akan bertemu kalian atau tidak. Nah, setelah Rasulullah selesai haji, beliau kembali ke Madinah ya, pulang lagi ke Madinah. Rasulullah SAW pergi ke Baqi, beliau pergi ke Gunung Uhud ya untuk berpamitan. Nah, kemudian
awalnya ya, awal Rasulullah merasakan sakit. Nah, di sini digambarkan bahwa di akhir bulan Safar ya, atau awal di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah mulai merasakan sakit ya. Bahwa di sini digambarkan suatu ketika sepulang dari ziarah ke Baqi, Rasulullah mendapati Aisyah ya memakai perban karena sakit kepala. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aduh, sakit ya kepalaku," kata Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah menimpali ya, "Wahai Aisyah, bahkan sakitku lebih parah," gitu ya. Ini adalah awal sakitnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian beliau dirawat ya oleh istri-istri Rasulullah secara bergiliran ya. Ada 9 istri tercinta saat itu ya. Nah, suatu saat Rasulullah berkata ya, besok saya dirawat di rumah siapa, ini menjelang keparahan Rasulullah ya. Besok saya dirawat di rumah siapa. Nah, karena sakitnya sangat bertambah parah ya, beliau meminta izin kepada istri-istrinya supaya bisa dirawat di rumah Siti Aisyah ya, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian para istri semuanya setuju. Beliau tidak bisa berjalan ya, sehingga saat itu dipapah oleh 2 orang, yaitu Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib, menuju rumah Aisyah. Kemudian ketika sampai di rumah Siti Aisyah, para istri Nabi seperti biasanya berkumpul, mereka saling cerita. Di antaranya ada Ummu Habibah dan Ummu Salamah ya, yang dulu pernah hijrah ke Habasyah, yaitu ke Ethiopia. Dia menceritakan bahwa dia pernah masuk ke gereja ya, jadi cerita dia pernah masuk ke gereja, di sana ada gambar-gambar. Nah, tapi meskipun dalam kondisi sakit, Rasulullah ngomentar ya, ketika Ummu Habibah dan Ummu Salamah cerita tadi, Rasulullah berkomentar seperti ini, ulaika ya, mereka itu idza kana fihim arrajul ya, jadi di Habasyah itu, di Ethiopia itu, ulaika mereka itu idza kana fihim arrajul, kalau ada orang arrajul sholih famata, di sana kalau ada orang solih meninggal, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun masjid di atas kuburan itu, wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian kebiasaan orang Habasyah ya, mereka gambar orang-orang yang solih tersebut. Jadi kalau ada orang solih meninggal itu di Habasyah, kata Rasulullah, mereka bangun di atas kuburan itu ya. Jadi kemudian mereka menggambar orang-orang solih tersebut, dan Rasulullah menyampaikan faulaika syirarul khalqi, dan hal itu adalah orang-orang yang paling tercela di mata Allah gitu ya. Jadi menggambarkan Rasulullah, jadi Rasul jangan diperlakukan seperti itu, intinya seperti itu ya. Jadi Rasulullah mengomentari bahwa kebiasaan di Habasyah, di Ethiopia, kalau ada yang meninggal orang soleh, mereka bangun di atas kuburannya ya, di megah-megah gitu kuburannya, kemudian ada gambar-gambarnya gitu ya. Dan kata Rasulullah, ini adalah ulaika syirarul khalqi, mereka itu adalah orang yang paling tercela di mata Allah. Nah, karena dalam Islam tidak boleh ghulu ya, terlalu mengkultuskan. Kemudian sakit Nabi semakin parah. Nah, di sini bahwa sakit beliau semakin parah sehingga beliau sering pingsan ya. Jadi ketika datang waktu sholat Isya ya, para sahabat sudah datang menunggu, namun Rasulullah tidak kunjung muncul. Dan Rasul bertanya, apakah para sahabatku sudah sholat? Maka para sahabat menjawab, belum wahai Rasulullah, mereka menunggu Anda gitu ya. Kemudian Nabi ingin mengimami ya, namun tidak mampu, dan Rasulullah pingsan. Nah, ketika sadar, beliau meminta air ya untuk mandi supaya kuat untuk sholat. Nah, selesai mandi, beliau pingsan lagi sampai 3 kali pingsan gitu ya. Kemudian setelah itu Rasulullah menyampaikan, suruh saja Abu Bakar menggantikanku gitu. Suruh saja Abu Bakar menggantikanku untuk mengimami sholat para sahabat. Kemudian Aisyah menjawab ya, Aisyah sebagai putrinya menjawab, jangan Abu Bakar ya Rasulullah, Abu Bakar mudah menangis gitu. Suaranya juga lirih gitu ya, nggak terlalu tinggi ya. Makmum di belakang nanti nggak bisa dengar suaranya. Namun ini adalah pilihan Rasul ya, sebagai isyarah bahwa memang Abu Bakar lah yang akan menggantikan khalifah Rasulullah ya, menggantikan Rasulullah sepeninggalnya Rasulullah. Nah, kemudian akhirnya ini ya, para sahabat menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam.
Namun Abu Bakar malah menunjuk Umar. Namun Umar menyampaikan bahwa engkau yang lebih baik dariku gitu. Abu Bakar menyampaikan bahwa engkau yang lebih pantas gitu. Kemudian Umar menjawab, engkau yang ditunjuk oleh Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar mau mengimami para sahabat. Kemudian Abu Bakar pun menangis gitu ya. Nah, ini tepatnya di hari Kamis ya, ketika Rasulullah sudah merasa sakitnya berkurang. Nah, di sini Rasulullah sempat ya keluar untuk sholat zuhur. Kemudian sahabat, karena mereka itu sudah diimami oleh Abu Bakar, beliau berjalan ya, dipapah oleh 2 orang karena kaki beliau nggak bisa berjalan ya, sehingga bergesek menyapu jalan, dan beliau disimpan di sampingnya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar akhirnya menjadikan beliau ya Rasul sebagai imam. Saat itu beliau tidak bisa berdiri, sehingga beliau sholat dengan duduk ya, Rasul dengan duduk, dan Abu Bakar dan sahabat semua pun duduk karena makmum mengikuti imam. Nah, kemudian suatu saat Rasulullah dalam kondisi yang sangat kritis gitu ya, sangat udah parah, udah sangat kritis, namun beliau memaksakan diri untuk sholat. Rasulullah saat itu kepalanya diperban, kemudian naik mimbar dan berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau menyampaikan nih, dalam kondisi yang kritis, yang parah ya, Rasulullah berkhutbah di atas mimbar, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha khayyara, sesungguhnya Allah memberikan pilihan abdan kepada seorang hamba, baina ayyutiyahu min zahratid dunya, antara memberikan perhiasan dunia, masya'a, sesuai yang dia suka ya, dan dia pilih, wa baina ma indallah, dan boleh memilih apa yang ada di sisi Allah, fakhtaro ma indallah, dan hamba tersebut lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Nah, ini mendengar pidato ini ya, itu artinya Rasul lebih memilih Allah kan, Rasulullah lebih fakhtaro ma indallah, maka hamba itu lebih memilih Allah daripada memilih kehidupan dunia. Nah, mendengar pidato Nabi ini, Abu Bakar langsung nangis karena langsung peka ya, kalau Abu Bakar langsung ngerti bahwa Rasulullah lebih memilih Allah, itu artinya lebih memilih wafat gitu Rasulullah. Tapi para sahabat heran kenapa Abu Bakar menangis. Nah, di sini terlihat kecerdasan Abu Bakar ya, bahwa yang dimaksud Rasulullah itu pasti ya, Abu Bakar berpikir bahwa dirinya sendiri ya, bahwa seorang hamba itu adalah Rasul, diberikan pilihan sama Allah, apakah mau memilih dunia dengan segala zahratud dunya ya, kehidupan kesenangan dunia, atau akan memilih Allah. Dan antara dunia dan akhirat itu Abu Bakar paham bahwa Rasul lebih memilih akhirat daripada dunia, dan ini artinya bahwa Rasul lebih memilih meninggal dunia ya. Dan saat beliau menangis ya, para sahabat belum menyadari bahwa itu adalah Rasulullah akan secepatnya meninggal dunia. Kemudian beliau menghibur Abu Bakar ya, Rasulullah menghibur Abu Bakar saat beliau melihat Abu Bakar nangis. Jangan menangis wahai Abu Bakar, seandainya aku boleh menjadikan kekasih selain Allah, maka aku akan menyediakanmu sebagai seorang kekasih. Nah, jadi itu oleh Rasulullah ya, dihibur, wahai Abu Bakar, kamu jangan menangis, karena ya seandainya aku Rasul, kata Rasul, diizinkan menjadikan kekasih selain Allah, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Nah, kemudian pesan tauhid sebelum wafatnya Rasul ya, ini begitu kental sekali pesan tauhidan, bahwa dalam pidato tadi Rasulullah mengingatkan bahwa inna, sesungguhnya, man kana qablakum, umat sebelum kalian, yattakhiduna qubur anbiyaihim, mereka itu menjadikan kuburan nabi sebagai masjid ya, sebagai tempat ibadah gitu. Fala tattakhidu, maka janganlah jadikan kubur anbiyaikum masajid, jangan kalian tiru, jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, ini jadi Rasulullah sangat takut gitu ya ketika menjadikan kuburan beliau sebagai masjid.
Nah, di sini berpesan gitu ya. Innaman kana qablakum, sesungguhnya umat sebelum kalian itu yattakhiduna qubur anbiyaihim. Para umat sebelum kalian menjadikan kuburan nabi sebagai masjid ya, sebagai tempat ibadah. Rasulullah melarang, fala tattakhidhu qubur anbiyaikum masajid. Umat, jangan kalian tiru, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Nah, jadi di detik-detik sebelum motong sebentar. Ini di layar saya cuman foto Bunda aja. Apakah ada share screen-nya nggak? Di tempat lain kelihatan tidak? ada share screen nggak? Ada muncul fotonya aja di saya. Makanya mau tanya di tempat lain, di HP lain ada enggak gitu. Gimana yang lain? Sebentar. Ada Bun. Ada Bun. Ada Bun, kelihatan materinya. Muncul materinya. Ya. Terima kasih. Maaf ini mengganggu. Mangga dilanjut Bun. Baik Bunda Nunung, Irawan ada gangguan ya? Baiklah, kita lanjutkan ya Bun. Iya Bun, iya. Baik. Lanjut. Nah, jadi di detik-detik sebelum Rasulullah meninggal ya, beliau tetap mengingatkan umatnya untuk tetap menjaga benteng tauhid agar tidak terfitnah ya, mengkultuskan kuburan, mengkultuskan orang-orang yang dianggap punya kedudukan sehingga menjadikan kita beribadah kepada mereka. Nah, jadi Rasulullah 3 hari sebelum meninggal dunia, sakit Rasul sangat parah gitu ya, panasnya semakin tinggi sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, saya nggak pernah melihat sakit yang lebih parah dari sakitnya Rasul gitu. Jadi tidak pernah melihat seorang pun yang sakitnya lebih parah dari Rasulullah gitu. Bahkan sahabat bernama Abu Sa'id heran ya melihat sakitnya Rasulullah, meskipun beliau berselimut, Rasulullah berselimut, namun sangat merasakan panas tubuh Rasul di luar selimutnya gitu. Udah pakai selimut itu masih terasa gitu ya panasnya di luar selimutnya, sehingga beliau bertanya, wahai Rasulullah, mengapa panasmu tinggi sekali gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, demikianlah dilipat gandakan ujian para nabi supaya mereka mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi subhanallah sekali ya, Rasulullah menjelang wafatnya itu sakitnya yang tidak pernah dirasakan sakit ya oleh yang lain, begitu parah gitu ya. Bahkan ketika kritis Rasulullah pingsan ya, berulang kali Rasulullah menyingkap selimutnya dan membuka matanya, dan Rasulullah menyampaikan, masih ini dalam kondisi kritis ya, menanamkan ketauhidan, la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka itu sebagai masjid. Nah, ini betapa Rasulullah detik-detik meninggalnya itu terus mengingatkan para sahabat untuk menjaga ketauhidan, tidak menodai dengan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dan musibah terbesar itu pun tiba ya. Rasulullah meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Saat itu sedang sholat fajar ya, sholat subuh diimami oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika sholat subuh itu Rasulullah menyingkap jendela kamar Aisyah ya. Saat melihat para sahabat menjalankan sholat diimami oleh Abu Bakar, Rasul tersenyum gembira gitu ya, karena amalan yang paling dicintai Rasulullah adalah sholat. Nah, pada pagi harinya sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq ya, putranya Abu Bakar Siddiq, menjenguk Rasulullah sambil bersiwak. Saat itu sakit Rasulullah semakin parah, sampai Rasul nggak bisa bicara ya. Beliau hanya memperhatikan Abdurrahman yang sedang bersiwak dan melihat seperti itu Aisyah paham ya, dan bertanya sama Rasulullah, wahai Nabi, bagaimana jika saya ambilkan siwak untuk Anda? Rasulullah mengisyaratkan ya dengan menundukkan kepala, dan beliau pun bersiwak. Dan Aisyah berkata bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah bersiwak yang lebih indah daripada saat ini. Nah, kemudian di sisi Rasulullah ada bejana ya, dan beliau pun cuci muka. Setelah cuci muka, beliau berkata, la ilaha illallah, innalil maut la sakaratin. La ilaha illallah, ya tiada Tuhan selain Allah, inna sesungguhnya lil maut, kematian itu, la sakaratin, ada sakaratnya. Allahumma a'inni ala sakaratil maut, ya Allah bantulah aku untuk menghadapi sakaratul maut. Doanya ya, Allahumma a'inni ala sakaratil maut,
ya Allah bantulah aku untuk menghadapi sakaratul maut. Kemudian saat itu Rasulullah pingsan ya di pahanya Siti Aisyah. Kemudian ketika sadar beliau membaca ayat ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, bersama orang yang diberi nikmat ya kepada mereka dari kalangan nabi, para siddiqin, orang syahid, orang yang salih, mereka adalah sebaik-baiknya teman. Kemudian Rasulullah menyampaikan ya, bersabda, Allahumma ya Allah ar-rafiq al-a'la. Ar-rafiq ya, al-a'la. Nah, yang maha tinggi, ar-rafiq yang maha lembut, al-a'la yang maha tinggi. Nah, jadi Rasulullah ya saat itu ruh Rasul sedang dicabut oleh Allah ya. Jadi saat ketika berdoa Allahumma ya Allah ar-rafiq al-a'la, Rasulullah lebih memilih Allah yang maha rafiq ya, maha lembut, al-a'la yang maha tinggi. Saat itulah Rasulullah SAW dicabut oleh Allah, sedangkan beliau berada di pangkuan Siti Aisyah meninggal dunia. Jadi beliau wafat di usia 63 tahun gitu ya. Berdakwahnya itu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, tentu saja semua bersedih ya ditinggal oleh Rasulullah, dan kota Madinah pun gelap, para sahabat semuanya gundah ya. Bahkan Umar ketika mendengar Rasul meninggal dunia tidak kuat dan tidak menerima gitu ya. Sampai beliau naik ke atas mimbar ya, di atas masjid Nabi, dan beliau mengancam orang-orang munafik dan para sahabat yang menyatakan bahwa Rasulullah wafat gitu ya. Pokoknya Umar marah, nggak terima kalau Rasul disebutkan wafat. Kemudian Abu Bakar ya saat itu tidak berada di tempat ya. Kemudian ketika Abu Bakar datang tanpa berbicara apapun, langsung turun dari kudanya dan masuk ke kamar Aisyah untuk mencari tahu ya benar nggak informasi itu, dan beliau menyingkap wajah Rasulullah. Beliau memastikan bahwa Rasul benar meninggal dunia. Setelah beliau memastikan bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia, maka Abu Bakar menenangkan para sahabat yang lain. Dengan ketabahan dan ketegarannya beliau berkata pada Umar, duduklah wahai Umar ya, tenanglah. Dan Umar tidak mau. Kemudian Abu Bakar berkhutbah ya ketika Rasulullah sudah benar-benar meninggal, dan para sahabat mendengarkan, dan beginilah khutbah ya. Khutbah dari Abu Bakar seperti ini, bahwa faman kana minkum ya'budu Muhammadan, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, sesungguhnya Muhammad sudah wafat gitu ya. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah maha hidup, tidak pernah mati. Kemudian beliau membacakan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa gitu yang akan meninggal gitu ya, dalam surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu kecuali hanya utusan gitu. Qad khalat min qablihi rusul, sudah didahului oleh utusan-utusan yang lain juga. Afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum, apakah apabila Rasul mati gitu ya, Rasulullah wafat, yang qalabatum ala aqabikum, maka apakah kalian akan keluar dari agama ini? Jadi diingatkan dengan surah Al-Imran ayat 144. Kemudian para sahabat yakin ya bahwa memang Rasulullah betul-betul meninggal dunia. Kemudian kota Madinah ya menangis ya, semua orang gemuruh dengan tangisan para sahabat. Bahkan Umar ya yang tadinya begitu keras menolak, beliau menunduk ya, dan yakin bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia. Yaitu pada hari Selasanya para sahabat mengurus ya jenazah Rasul. Awalnya mereka bingung apakah akan melepaskan pakaian Rasulullah atau tidak. Kemudian Allah memberikan mereka rasa kantuk sehingga semua orang yang akan memandikan Rasulullah tertidur semuanya. Kemudian turun wahyu bahwa hendaknya Nabi dimandikan tanpa dicopot bajunya. Jadi Rasulullah ya, khusus untuk Rasulullah dimandikan tanpa dicopot bajunya. Nabi kemudian dikafani dengan 3 kain kafan putih ya, tanpa pakaian gamisnya dan sorban. Kemudian Nabi dikubur pada malam Rabu. Beliau terlambat dikubur karena para sahabat harus menentukan siapa pemimpin setelah Rasulullah supaya tidak terjadi kekacauan dan tidak terjadi fitnah. Nah, kemudian
di sini ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil atau ibrah dari wafatnya Rasulullah. Nah, ini adalah sepenggal kisah ya tentang detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Nah, di sini bahwa Nabi tidak mewariskan apa-apa kepada keluarganya, tapi Nabi mewariskan ilmu kepada umatnya. Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warithal ilma. Bahwa sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, dirham, tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang telah mengambilnya berarti dia sudah mengambil jatah warisan yang banyak. Intinya pada kisah wafatnya Rasulullah ada ibrah yang bisa kita ambil. Yang pertama tentu saja semua akan mati ya, bahwa jika Rasulullah saja ya, Nabi, Rasul, bahkan kekasih Allah yang paling Allah cintai dan paling Allah muliakan dicabut nyawanya ya, Allah tidak menjadikan Rasulullah kekal di dunia. Lantas bagaimana dengan kita gitu ya? Kita tidak lebih hebat dari Nabi, dari para sahabat, dari para generasi salafus saleh gitu ya. Bahwa kita tentu saja sedang menunggu giliran ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, oleh karena itu harus banyak mengingat kematian. Rasulullah bersabda, aksiru zikra hadimil lazat. Perbanyak oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Kita harus sering mengingat kematian gitu ya. Nah, karena dengan mengingat kematian kita sangat banyak manfaatnya ya. Kita akan segera bertaubat, nggak mau menunda-nunda ya, lebih bersemangat dalam beribadah gitu ya. Kita membayangkan ini adalah sholat terakhir kita, sedekah terakhir kita gitu ya. Kita tidak akan tertipu dengan gemerlapnya dunia gitu ya. Nah, kemudian bahwa Rasulullah adalah manusia biasa. Nah, itu artinya adalah manusia biasa dan hamba yang tidak boleh dikultuskan ya, melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepada Rasulullah. Sehingga dalam syahadat kita mengatakan bahwa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamba agar kita tidak mengkultuskan berlebihan kepada Nabi Muhammad ya. Seperti mengatakan Nabi misalnya mengetahui ilmu gaib, mengatakan Nabi mengetahui lauhul mahfud. Buktinya ketika diracun oleh wanita Yahudi, Rasul tidak tahu gitu ya, sampai dikasih tahu oleh Allah ya melalui malaikat Jibril, diberi wahyu. Nah, jadi jangan berlebihan, jangan al-gulu, bahwa misalnya ruh Nabi datang dalam acara ini, atau keyakinan yang bahwa pokoknya Rasulullah sudah meninggal dunia ya, pokoknya ini harus ditempatkannya seperti itu. Dan pokoknya juga nggak boleh terlalu gulu, berlebihan, apalagi nggak boleh juga merendahkan Nabi. Bahwa Rasulullah adalah intinya kita harus meyakini bahwa Rasulullah sudah wafat. Kemudian pentingnya tauhid tadi ya, bahwa di detik-detik kritisnya Rasulullah yang pingsan lagi, tetapi Rasulullah terus menanamkan ketauhidan, bahwa beliau mengatakan semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Ini tauhid Rasulullah ya, 13 tahun dakwah ketauhidan di kota Mekah ya, bahwa detik-detik nasihat beliau tentang tauhid ini terus gitu ya disampaikan. Bahkan Al-Quran juga mengawali ya di surah Al-Fatihah itu dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan menutup dengan tauhid juga ya di firman-Nya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Nah, ini semuanya ya bentuk-bentuk ketauhidan. Nah, dan di sini Syekh Hamad Al-Ansori menyampaikan bahwa Allah membuka kitabnya dengan surah Al-Fatihah yang berisi tentang ketauhidan, dan Allah menutup surah Al-Quran dengan surah An-Nas yang berisi tentang pentingnya tauhid. Hikmahnya kita seluruh manusia wajib ya meninggal di atas ketauhidan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kemudian pentingnya sholat. Rasulullah walaupun pingsan ya, beliau tetap berkeinginan untuk sholat sampai 3 kali pingsan, sampai akhirnya beliau menyuruh Abu Bakar untuk mengimami sholat. Jadi ketika Rasulullah melihat para sahabat sholat diimami oleh Abu Bakar, beliau tersenyum gitu ya, sangat gembira. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa penting dan tingginya kedudukan sholat. Kita agungkan sholat, disemarakan di masjid-masjid ya, untuk memakmurkan masjid dengan sholat. Jangan hanya meramaikan masjid itu ketika Ramadan saja, tetapi
ramaikan ya, makmurkan masjid dengan 5 waktu sholat gitu ya. Bahkan para ulama menyampaikan siapa yang meninggalkan sholat berarti dia sudah melakukan dosa besar, lebih besar daripada membunuh, berzina dan minum khamar. Karena pembeda antara muslim dan kafir itu adalah sholat ya. Tapi banyak diantaranya yang tidak melakukannya. Kemudian keutamaan para sahabat. Nah jadi ibrah yang selanjutnya ya, ketika Nabi di detik-detik akhir hidup beliau tersenyum dan melihat senang ya para sahabat, terutama kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah bantahan kaum Syiah ya, yang sangat benci pada para sahabat Nabi. Bahkan ada di antara Syiah itu mengkafirkan sahabat ya. Dan anehnya lagi, yang paling dibenci oleh orang Syiah itu adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, orang yang paling dicintai Nabi gitu ya, orang yang paling dicintai Nabi. Bahkan kuburannya juga disandingkan dengan kuburan Nabi. Makanya paham Syiah itu adalah paham yang paling berbahaya gitu ya. Kemudian keutamaan Siti Aisyah. Rasulullah tadi ingin dirawat ya di rumah Siti Aisyah, bahkan wafat di pangkuan Siti Aisyah. Ini menunjukkan bahwa keutamaan Aisyah ya, sehingga celaka orang-orang Syiah ya yang mengkafirkan Siti Aisyah dan memvonis Siti Aisyah di neraka dan menuduh Siti Aisyah berzina, menuduh Siti Aisyah membunuh Nabi, menuduh Siti Aisyah berbagai tuduhan dusta lainnya. Ini adalah semuanya bisa dipatahkan. Kemudian pentingnya mengecek berita. Nah tadi bahwa ketika tersebar meninggal Rasulullah ya, para sahabat, ada yang sahabat percaya dan tidak gitu ya, ada antara percaya dan tidak. Namun Abu Bakar langsung memeriksa kebenaran. Nah terutama di zaman sekarang ya, yang banyak gosip bersimpang siur. Nah ini dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kebiasaan kita sebagai mukmin harus ketika datang informasi dari seorang fasik, fatabayyanu, maka harus dicek terlebih dahulu ya, di cross check terlebih dahulu. Jangan langsung menerima informasi gitu ya sebelum kita cek kebenarannya. Kemudian kewajiban untuk ridho dengan musibah. Nah, jadi musibah mana yang lebih besar dari wafatnya Rasulullah, tapi Abu Bakar bisa menyikapinya dengan sabar dan tenang gitu ya. Dibutuhkan kesabaran dalam menghadapi musibah, karena dalam hidup ini ya kadang kita tersenyum bahagia, tapi kadang kita mendapatkan musibah. Nah ini harus menghadapi musibah dengan penuh kesabaran ya. Hadis ini seringkali kita baca. Ajaban, sungguh menakjubkan, li amril mukmin, urusan orang mukmin itu inna amrahu kullahu lau khair, seluruh urusan orang mukmin itu semuanya baik. In asobat husarro, ketika ditimpa kebahagiaan, kesenangan, syakaro bersyukur, fakanat khairan lahu, maka lebih baik baginya. Wa in asobat hudorro, ketika ditimpa madorot, musibah, sakit, kekurangan ekonomi, sobaro, maka bersabar, fakanat khairan lahu, maka itu lebih baik baginya. Jadi Rasulullah menggambarkan mukmin sebagai pohon ya. Pohon jika panas ia kepanasan, jika hujan kehujanan, tapi tetap tegak. Demikian juga mukmin, apapun yang menimpa harus bersabar. Kemudian kalau mengkritik orang itu harus dengan dalil. Ini seperti Abu Bakar ya, ketika menyalahkan ucapan Umar dengan dalil. Nah tadi kan Umar menyampaikan, siapa yang menyatakan Rasul meninggal akan saya penggal. Karena Umar saat itu sedih, saking sedihnya kemudian emosi, siapa yang menyatakan Rasulullah meninggal maka akan saya penggal. Nah Abu Bakar menyalahkan perkataan Umar dengan dalil-dalil tadi ya, bahwa Rasulullah qad khalat min qablihi rusul afa immata, bahwa ketika Rasul meninggal ya, yang qala betum ala aqabikum, apakah kalian akan keluar misalnya dari agama ini. Nah jadi dengan dalil-dalil ini ya intinya ini bahwa banyak kisah yang bisa kita ambil dari detik-detik menjelangnya Rasulullah ya. Yang terakhir kembali kepada kebenaran, bahwa Umar yang awalnya marah, tidak menerima bahwa Rasul dianggap meninggal, maka setelah disampaikan dalil-dalil fakta oleh Abu Bakar ya, akhirnya beliau mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran. Maka seperti itu ya kita juga ya. Kalau kita salah kemudian ada yang nasehatin ya dengan dalil-dalil, dengan hal-hal yang benar, maka kita harus mengakui kesalahan, mengakui kebenaran ya, bahwa seorang mukmin
tidak boleh menolak kebenaran kalau sudah dibawakan dalil dari Al-Quran ataupun hadis ya, tidak boleh sombong untuk menolaknya karena ketika menolak itu adalah tanda kesombongan. Siapapun yang menasehati kita, siapapun yang mengingatkan kita, kalau ada dalilnya ya, hendaklah kita terima. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan bahwa abghadun nas indallah idza qila lahu ittaqillah lahu alaika binafsik. Abghadun nas, orang yang paling dibenci indallah oleh Allah, idza qila lahu, apabila dikatakan kepadanya ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, qala, maka ia malah menjawab alaika binafsik, urusi saja urusan dirimu, dia urusi saja dirimu sendiri, nggak usah ngurus orang lain. Nah, jadi itu adalah orang paling dibenci Allah. Hanya itu saja ya tadabbur kita hari ini. Mudah-mudahan kita semakin mencintai Rasulullah dan mengamalkan ya ibroh tadi ya di ketika Rasulullah menjelang wafatnya. Subhanallah sekali ya. Nah, seperti itulah, mudah-mudahan tertancap dalam hati sanubari kita ya nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Fenty yang sudah menyampaikan materi tentang kisah detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ibrah dari kisah detik-detik Rasulullah SAW wafat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan warisan dari Rasulullah berupa ilmu agama yang bermanfaat dan barokah serta bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman serta beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan nanti kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, yang ditolong oleh Allah saat sakaratul maut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,